Nah, Mas Ade, mungkin bisa di-share dulu deh ya, perbedaan dasar antara apa itu investor retail dan apa itu investor yang kalibernya kayak fund manager, perbedaannya dulu, jangan ke masalah bagaimana cara dia pilih saham. Ya, kalau investor retail itu kan biasanya lebih ke share ya. Suaranya agak kurang jelas, Mas Ade. Oke, ini enggak. Nah, ini lebih kedengeran. Oke. Berarti nggak pakai headset deh. Ya, perbedaan dari investor retail sama apa tadi fund manager ya? Sama ya institutional investor. Sebenarnya kalau dari institusional sendiri memang dana tersebut memang dana-dana institusional kalau secara garis besar. Terus yang kedua yang membedakan lagi itu soal size. Biasanya namun juga ada teman-teman kita yang retail trader karena dia independen tapi memiliki size yang cukup besar. Nah, tapi kebanyakan kalau di Indonesia, kalau kita ngomong institusional ya memang dana-dana dari sebuah perusahaan, entah itu fund asset management, entah hedge fund atau insurance maupun pension fund. Nah, kalau yang kedua yaitu tadi sih lebih ke size-nya kalau saya bilang ya. Nah, rata-rata berapa size-nya? Itu biasanya berkisar 100 bio ke atas. Oke. Cuman kalau dari dana pensiun sendiri rata-rata kalau di BUMN ya berkisaran 1T, 2T ke atas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama mungkin dari sisi size ya. Jadi dana pensiun institusi mungkin besarannya di atas 100 miliar. Kalau retail investor mungkin di bawah itu, mungkin 5 miliar, itu 10 miliar udah top lah buat seorang investor retail ya. Retail investor udah top global itu. Kita mungkin nggak usah ngebandingin sama kayak Lo Keng Hong lah yang punya data ratusan miliar atau triliunan gitu ya. Kita bandingin dengan yang average. Nah, kalau dari sisi time horizon-nya sendiri gimana, Dek? Misalnya kalau investor retail itu kan cenderung untuk hit and run ya. Kalau institutional investor itu apakah model-model hit and run gitu, dalam arti mereka mengkeep saham mungkin hanya 1-2 hari atau mungkin lebih ke long term? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan kita dibahas global ya, di kondisi global seperti apa, di kondisi lokal kita seperti apa gitu. Nah, secara garis besar time horizon investor besar atau institutional fund itu memang jangka panjang Nah, balik lagi, jangka panjangnya investor retail sama jangka panjangnya investor institusional itu juga beda. 1 tahun di investor retail itu sudah termasuk jangka panjang. Sementara kalau 1 tahun di investor institusional itu termasuk jangka pendek, bukan menengah, tapi lebih ke jangka pendek. 2-3 tahun baru ke jangka menengah, 5 tahun, 10 tahun baru jangka panjang. Sementara kalau kita lihat di investor retail itu jangka 1 tahun sudah terlalu panjang. Bahkan retail kan cenderung kan lebih banyak ke hit and run. Apakah di institusional juga melakukan hit and run? Nah, itu juga ada beberapa pension fund, ada juga di hedge fund juga melakukan hit and run. Malah kalau di luar negeri itu kan ada hedge fund. Kalau di Indonesia memang nggak ada, memang belum ada peraturan yang ngatur soal itu ya. Mungkin kalau di lewat private equity masih bisa. Nah, itu malah ada yang namanya high frequency trading. Itu bukan hit and run lagi, tapi every minute, every second, millisecond hit and run. Dia menggunakan algoritma. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di dunia investment banking itu namanya proprietary trading. Dia memanfaatkan selisih dari harga. Dan itu transaksinya cukup ketat. Itu di atasnya scalper. Kalau scalper mungkin 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, bahkan 10 minutes. Kalau di proprietary trading itu rata-rata di bawah 1 menit, millisecond sudah. Seperti itu, Om.
Oke. Dan yang kedua, kalau di pension fund sendiri ada hit and run, pagi beli jual sore itu ada, cuman biasanya size-nya pun juga nggak besar, mungkin dari total portfolio mereka mungkin ada 5%, 3% seperti itu sih. Untuk Oke. Terus gimana? ya terus. Untuk keseluruhannya itu biasanya lebih ke jangka panjang. Oke. Nah, terus deh kan ini juga banyak sekali istilah-istilah yang mungkin orang awam ya, khususnya investor retail dia nggak paham gitu ya. Membedakan antara misalnya let's say yang namanya fund manager, aset manager, aset manajemen, kemudian pension fund, dana pensiun, hedge fund seperti itu. Itu sebenarnya apa sih deh perbedaan mendasar dari karakteristik mereka itu deh? Nah, kalau fund manager ini adalah orang yang melakukan investasi atau orang yang mengelola dana. Sebenarnya retail trader selagi dia trading itu juga disebut fund manager. Tapi dalam kaidah besar biasanya fund manager itu cenderung ke trader-trader atau investor-investor institusional gitu kan. Nah, aset manajemen yang melakukan tax position itu ya fund manager. Terus aset manajemen itu apa? Ya sebenarnya aset manajemen ini semacam kayak lembaga pengelolaan uang juga, sama seperti pensiun fund. Cuman kalau aset manajemen itu ada beberapa rules dari regulator yang memang harus di peraturan itu harus dipatuhi. Salah satunya setiap kenaikan harga saham atau penurunan harga saham atau setiap penambahan jumlah aset itu dihitung dalam NAV, nilai aktiva bersih, gitu kan. Terus yang kedua, fund aset manajemen benar-benar diatur. Ada juga aset manajemen sendiri kan nanti ada turunannya, produknya reksadana, ada reksadana campuran, ada fixed income, ada equity. Nah, dari nama sendiri itu pun juga kita nggak boleh sembarangan. Let's say ada reksadana fixed income yang kita investasikan, majority ya dibuang ke equity, di saham. Kalau fixed income di obligasi, entah itu obligasi negara maupun obligasi corporate gitu. Sementara kalau reksadana campuran, nah ini boleh kita mix, itu pun dengan jangka waktu yang ditentukan juga. Salah satunya misalkan kalau campuran di Indonesia rata-rata saham, jumlah porsi saham lebih gede daripada obligasi, daripada direct real estate gitu ya. Terus apalagi ya itu sih. Nah, sementara kalau hedge fund ini enak. Hedge fund ini lembaga pengelolaan uang yang sifatnya private, yang tertutup. Cuman kebetulan di negara kita itu belum ada hedge fund. Hedge fund ini lebih ke hampir nggak ada aturan gitu kan. Bebas berinvestasi di aset kelas manapun, bebas berinvestasi dengan strategi apapun, salah satunya dengan quant traders atau dengan high frequency trading atau dengan discretionary macroeconomy fund ataupun tanpa melihat NAV. Bahkan yang menarik itu boleh melakukan short selling. Sementara di aset manajemen pun cara belinya kita diatur, cara keluarnya pun diatur. Kalau di hedge fund kapan beli, kapan keluar itu bebas. Cuman yang membedakan adalah biasa karena fund manager hedge fund ini tingkat resikonya biasa lebih ke medium to high risk, itu nggak semua orang bisa berinvestasi di hedge fund. Biasanya hanya nasabah-nasabah yang terakreditasi, ya minimal akreditasi C. Nah, salah satu orang yang dianggap terakreditasi itu minimal dengan punya net income 10M. Itu pun baru boleh diinvestasikan di hedge fund maksimum 10%. Let's say kita punya 10M ya baru boleh dimasukkan ke hedge fund sebesar 1 miliar, nggak boleh lebih dari itu. Nah, memang kebetulan di negara kita belum ada itu. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang sayangnya kalau di broker ditutup ya, itu pun hedge fund dari asing juga ikut melakukan transaksi
buy or sell, ikut serta dalam meramaikan bursa kita lewat sekuritas asing juga tentunya. Cuman kalau dia beroperasional di Indonesia, saya rasa saat ini belum. Oke. Nah, oke, menarik banget nih ya. Emang kalau kita lihat tadi ya ada pension fund, ada hedge fund, kemudian juga ada apa namanya aset manajemen, kemudian ada fund manager seperti itu. Memang definisi dan juga apa namanya by aturan juga memang berbeda ya. Tadi untuk yang hedge fund mungkin di Indonesia nggak 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 kasat mata ya. Beda dengan di market kayak di Amerika atau di mungkin di Singapura ada atau mungkin di apa namanya di Hong Kong juga ada. Dan juga kita juga suka melihat praktek-praktek hedge fund ini juga banyak dilakukan kayak contoh di para trader atau investor-investor utama di global market ya, bahkan mungkin banyak contohnya yang udah kita bisa lihat di film-film juga ada gitu ya. Mereka mengelola dana dengan melakukan short selling atau dengan melakukan apa tuh kayak kemarin aku nonton tentang Carl Icahn ya, dia melakukan yang disebut sebagai apa namanya disebut apa sih? Aduh, dia tuh pokoknya dia secara pelan-pelan dia ngambil saham tanpa ketahuan, kemudian dia melakukan aksi di mana misalnya minta direksi, minta masuk ke dalam board atau minta melakukan perubahan ya. Itu namanya apa sih? Ya, secara nggak langsung namanya insider trading sih. Ya, betul ya. Nah, ini memang tidak tampak mata di Indonesia gitu ya. Nah, tadi ya terkait dengan apa namanya time frame juga kalau individual investor mungkin 1 tahun udah termasuk jangka panjang, tapi kalau untuk seorang institutional investor mungkin tidak melihat 1 tahun itu sebagai waktu yang lama, gitu. Itu mungkin jangka pendek gitu ya. Betul. Oke. Nah sekarang masalah saham. Kalau misalnya gini, kalau di sisi retail investor atau di sisi individual investor, mereka kan mempercayakan quote to quote ya, mempercayakan pilihan saham itu mungkin kepada key opinion leader, kepada influencer, atau mungkin mereka percaya pada grup-grup tertentu gitu ya, atau bahkan sekarang juga udah mulai ada yang menggunakan algoritma-algoritma yang memang dipakai untuk menentukan kapan buy dan sell. Nah kalau untuk institutional investor atau untuk fund manager yang berskala besar gitu ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa pertimbangan jumlah dana kelolaan mungkin akan menentukan saham mana yang bisa menjadikan pilihan. Nah, apakah kalau untuk fund manager itu punya kisi-kisi, misalnya let's say, oh saya hanya bisa masuk saham dengan kriteria tertentu? Ya, kalau di institusional, tentu terutama di pension fund yang kami jalani itu biasanya lebih ke LQ45. Yang pertama, yang jelas paling kelihatan itu ke market size, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain LQ45 itu pun juga nggak semerta-merta LQ45, tapi kita biasanya lihat yang top 10-nya dari LQ45, biasanya seperti itu. Atau kalau enggak, kita based on Morgan Stanley Capital Index, MSCI, biasanya itu rilis per 3 bulan sekali. Nah, kalau di luar itu banyak macamnya, Om. Ada juga rating based on Morningstar, ada juga based on Standard Poor's 500. Cuman kan kalau di Indonesia biasanya concernnya cuma di indeks saham gabungan atau LQ45. Terus performnya bagaimana? Ya biasanya nggak besar juga. Contoh kita nggak muluk-muluk, kita harus harus indeks nggak.
cukup lihat investasi sebelah aja kadang-kadang. Ya let's say siapa gitu, Asmore atau Schroeder, let's say dia sudah perform hari ini 11%, kita di atasnya dari Schroeder sudah termasuk prestasi. Ataupun kalau Schroeder let's say kita lihat minus 3%, kita minus 2%, itu pun juga kita sudah masuk prestasi, udah keren itu. Dan kita nggak muluk-muluk harus bagaimana gitu kan. Terus yang paling sering kita lakukan memang indexing sih. Kita screening ulang, kita lihat market size-nya seperti apa, kita juga selain dari LQ45 ya, dan itu macam-macam strateginya. Oke. Nah, kalau dari sisi tadi kan udah dibilang bahwa mungkin yang pertama karena kan juga kayak fund apa namanya pension fund ya, karena kan Mas Ade sekarang di pension fund itu kan memang kita sebut quote-to-quote KPI ya. KPI-nya kan bukan marketing ya, dalam arti KPI marketing begini. Betul. Kalau seorang aset manajemen yang punya reksadana itu kan biasanya berlomba-lomba untuk beat the market and beat the peers ya. Ngalahin peersnya, ngalahin juga ngalahin juga marketnya dengan tujuan apa? Supaya masyarakat akhirnya beli reksadananya, bener kan? Tapi kalau betul. Pension fund ini kan mostly adalah dananya tertutup gitu loh, nggak di open untuk publik, jadi mengelola dana memang untuk institusi tertentu gitu. Jadi KPI-nya bukan KPI marketing, pokoknya KPI-nya ya bertumbuh bertumbuh secara wajar tanpa harus misalnya let's say disebut-sebut sebagai reksadana terbaik tahun 2018, kemudian tahun 2019 masa kolaps gitu kan nggak seperti itu. Nah biasanya sebelum memutuskan, tadi kan sudah disebutkan memakai acuan yang pertama adalah size, yang kedua juga mungkin dari sisi market value yang dilihat sesuai dengan tadi ya karakter indeks-indeks yang ada, misalkan LQ45, MSCI, FTSE, mungkin kalau di luar bisa pakai Morningstar oleh S&P 500. Di sisi pemilihan saham dan juga di sisi sizingnya itu biasanya ditentukan oleh komite atau ditentukan oleh satu orang aja Mas biasanya Mas?